Yang pasti dampaknya sekolah swasta kan kehilangan SDM Betul. jadinya gitu. Betul. Maunya kan swasta itu kalau ini memang diangkat sebagai P3K, entah itu penuh atau paruh waktu, Iya. paling tidak kan masih bisa berkontribusi di tempat awalnya, Iya, betul. gitu ya. Jadi bahasanya kalau kacang tidak lupa kulitnya, Iya. gitu ya. Kita bisa merasakan betul sebuah sekolah itu kalau sudah kehilangan SDM, Iya. pasti muridnya juga akan kepercayaan dari orang tua ya, orang tua Iya, murid iya, dari iya. murid ini pasti Berpengaruh ya. berkurang ya. Stigma masyarakat seperti itu, padahal kan itu sebuah aturan yang belum tertata kan Iya, begitu. iya, Karena iya, ini iya. sebenarnya P3K paruh waktu itu kan produk baru, Mas. Oke. Solusi pemerintah dalam menjawab tantangan dari masyarakat. Kalau memang itu sudah diangkat ya berapa jam gitu ya, atau dalam 1 minggu sekali lah, atau 2 kali begitu, bisa tetap mengabdi di sekolahnya Yang sebelumnya. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Kios Koran, dan hari ini kita akan membahas dan juga mengupas tentang nasib P3K menjadi perhatian serius di Jawa Timur. Legislatif menjawab. Dan kali ini Mamet gak sendirian, karena Mamet sudah bersama dengan Ibu Dr. Haja Laili Abida SAGMM selaku anggota dari Komisi A. Selamat pagi, siang, sore, malam Ibu. Apa kabar Ya, Ibu? selamat sore Mas. Ya, Apa baik. kabar? Baik, Alhamdulillah. Kita akan bahas tentang ini, nasib P3K yang sekarang menjadi perhatian khusus dan juga perhatian serius dari Komisi A sekarang ini, Bu. Itu bagaimana, Ibu? Ya, P3K ini kan sudah menjadi isu terseksi hari ini ya Mas ya. Karena memang ini menyangkut pelayanan publik yang pertama, iya. kemudian yang kedua juga hajat hidup dari PNS itu Betul. sendiri. Tetapi ini kan P3K, ada P3K paruh waktu utamanya ya. Ini kan sebuah solusi dari pemerintah agar tidak ada pemecatan dari ASN, kemudian ada tambahan kota, sehingga pemerintah mengambil kebijakan ini dikarenakan juga ada efisiensi kan begitu. Iya. Tapi ini kan kalau P3K ini kan ada di Dinas Pendidikan dan Kesehatan kebanyakan, sehingga ya harus terus diakomodir gitu, sehingga bisa menjawab yang diinginkan oleh masyarakat. Meskipun menurut masyarakat tidak sempurna, tapi pemerintah kan tetap hadir untuk menjawab itu. Iya. Kembali lagi yang tadi ya Pak Ibu ya, berhubungan dengan hajat hidup banyak orang di situ. Tapi kalau sebenarnya seberapa besar sih Bu skala P3K di Jawa Timur ini, dan berapa yang jadi P3K paruh waktu seperti itu? Kalau melihat data ya Mas ya, karena kan memang OPD kita ini masih lemah di data sebetulnya. Baik. Makanya kita DPR sering mengadakan pertemuan gitu ya, audiensi, pengawasan juga kepada OPD agar OPD menata lagi data yang akurat begitu, sehingga betul-betul outputnya itu terlihat begitu ya. Menurut data yang ada ya sekitar 21.591 untuk Jawa Timur. Iya, itu untuk ASN yang P3K ya, yang bukan paruh waktu. Tapi yang paruh waktu lebih banyak lagi ya. Oke, Itu di atas bisa itu kemungkinan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat. Oh, lumayan. 41 ya tadi kalau nggak salah. 41.000. Iya, karena kan itu separuhnya diseparuhkan lagi kayak gitu. Oh, seperti itu. Kenapa? Sebenarnya di mana saja, swasta negeri atau gimana? Ada yang pengangkatannya kan sebetulnya sudah inklusif sebetulnya ya. Pemerintah sudah inklusif menyentuh swasta. Hanya saja kan mungkin regulasinya. Regulasinya ini banyak laporan dari bawah
ketika kemarin saya hadir di pertemuan di Pondok Pesantren Tambak Beras ya reuni gitu. Beberapa guru itu sudah pengabdiannya sudah lama. Kemudian inginnya dia bisa bekerja di negeri dan swasta. Tetapi ada peraturan tidak bisa mengajar di swasta lagi begitu. Padahal kalau secara SDM-nya SDM-nya itu menginginkan bisa keduanya karena kan beliau ini sudah punya pengabdian yang tinggi. Yang panjang, jadi sebetulnya dari awal itu beliau tidak melihat dari finansialnya tapi melihat dari segi pengabdiannya. Tetapi kalau kemudian ada aturan yang tidak boleh ke swasta lagi, ya meskipun tidak pada jamnya begitu atau mengambil sedikit jam begitu, ya kan jadinya pasti dia akan memilih bahasanya kan itu ya. Kalaupun dia pengabdian yang namanya ada peningkatan ekonomi, pastikan itu juga sudah dinantikan kan begitu. Tetapi fenomena yang terjadi seperti itulah. Kami sangat berharap dari pemerintah daerah ini merapikan lagi dengan mungkin nanti ada dari Badan Riset gitu ya, dari Brida ketika sudah meriset ini kan Brida itu Badan Riset dan Otonomi Daerah. Ketika riset itu dilakukan, maka kan bisa langsung menurun ke daerah begitu. Melihat fenomena yang ada dengan asesmen yang nyata sehingga ada perubahan-perubahan regulasi yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat secara menyeluruh. Jadi kok tadi sudah solusinya adalah sudah harus bukan pilih salah satu ya, sudah harus memang nggak bisa ke swasta lagi ya Bu ya. Solusinya atau akan ada kebijakan menyusul semoga ya. Semoga seperti itu. Kita selalu mendorong terus ya, terutama di Badan Riset itu nanti pintu masuknya karena kan ada asesmen langsung ke bawah begitu, sehingga nanti ada pergerakan yang lebih nyata lagi. Baik. Tapi ini kalau misalnya banyak yang lulus P3K nih Bu, terus konsekuensi anggaran untuk Pemprov Jatim gimana ya Bu ya? Kalau misalnya sudah banyak yang akhirnya lolos gitu. Kalau Pemprov Jatim itu kan sebetulnya untuk pembiayaan P3K itu kan ada yang akselan 4 ya. Akselan 4 itu sekitar 2,5 juta sampai 4 juta gitu. Nah, ini tidak bisa mendapatkan PPT begitu. Tetapi akselan 4 itu kan di usia 24 sampai 25 gitu ya. Sampai 30 ini kan dia di tahun berikutnya dia kan masih tes lagi begitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu OPD menggunakan anggaran belanja daerah begitu. Baik. Nah, untuk menutup itu. Kalau tadi yang udah lulus, kalau yang nggak lulus ini Bu. Nah kan takutnya ada kayak ketakutan, waduh nggak lulus nih apakah di layoff atau diberhentikan atau bagaimana itu Bu? Bisa ikut kembali dan diprioritaskan. Utamanya yang usianya akselan 3 itu usianya di atas 35 sampai 45. Jadi cukup fair ya Bu ya? Iya, untuk bukan berarti ini. Begitu tes nggak lolos, yaudah selesai. Enggak. Itu akan kalau misalnya nggak lulus bisa ikut lagi. Nggak lulus bisa ikut lagi, ada batasannya nggak Bu? Kalau menurut OPD itu ada slot-slotnya gitu, ada kotak-kotakannya. Jadi ini yang kemarin nggak lulus, datanya ditaruh di kotak ini. Jadi ada prioritas ya, mungkin ada kesempatannya kan lebih besar. Sudah mulai bukan berarti itu. nggak lulus terus akhirnya kebacut ya berarti. Karena beberapa kali sudah ada audiensi kan dari bawah ke Indrapura. Dan itu langsung direspon. Iya, baik. Jadi sudah ada perubahan. Nah, ini kalau dari Komisi A sendiri nih Bu, ini sudah melakukan apa aja nih Bu untuk honorer yang gagal lolos, tapi sudah lama mengabdi? Apakah hanya memang diberikan kesempatan lagi untuk tes lagi di tahun-tahun berikutnya atau ada apa lagi nih Bu? Yang pertama yaitu inventarisasi honorer lama untuk opsi formasi berikutnya. Jadi seperti yang disampaikan Masnya tadi,
Jadi disimpan datanya, kemudian dia bisa mengulang lagi dengan formasi yang baru. Oke, gitu ya. baik. Dengan tes lagi Tes lagi. bahasanya gitu ya. Kesempatannya lebih besar lagi ya, Bu, ya. Ada program pelatihan ya. Iya. Yang untuk menunjang mungkin kemarin tidak lulus karena ada beberapa syarat yang dia tidak bisa memenuhi baik. itu. Jadi tidak ada sih yang sekarang itu yang namanya titip-titipan itu. Itu saya mau nanya itu loh Ibu. Cuman kayak sungkan kan. Iya, sudah saya jawab ya. Stigma di luar itu kan. Ya, stigma wah, ya masyarakat jelas masih. lolos titipan ini. Stigma di luar itu seperti itu. Jadi seenggaknya langsung dari jenengan kan bisa menjawab. DPR pun enggak bisa Nggak ini. bisa ya Bu ya. Bisa. Jenengan juga Request. tanpa Nggak titipan bisa, ya. iya. Oke, Ini baik. sekarang murni. Benar-benar murni. Iya, transparan gitu ya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Transparan Iya, semuanya. transparan, Oke, baik, sudah terjawab ya teman-teman ya, mungkin ada stigma di luaran sana. Iya. Ini sudah terjawab. Oke, lanjut Bu. Ya, Monggo. yang ketiga yaitu advokasi alokasi formasi khusus ya, atau skema P3K paruh waktu untuk kategori tertentu. Jadi Oke, baik. ada apa namanya advokasi ketika terjadi sebuah kejanggalan atau ketidaksesuaian gitu. Jadi kita sudah menyiapkan itu. Ada oke, biro baik. hukum yang mendampingi, ada biro pemerintah yang mendampingi juga ada BPSDM. Oke, jadi akhirnya berarti yang belum lulus itu bukan berarti hanya kembali lagi ke dirinya sendiri, tapi dari pemerintahan pun juga akan membantu dan juga mendorong. Iya, ya. mendorong Kalau terus. misalnya dia wah kurangnya ini, berarti ada pelatihan yang tadi dilatih. Mana nih kurangnya, apa yang bikin gak lulus? Oh di sini. Oh, oke. Dan pelatihan itu adanya di BPSDM. Oke, baik. Rata-rata biasanya yang bikin gak lulus apa sih Bu? Kebanyakan kasus yang gak lulus tuh apa ya Bu ya? Iya, mungkin karena tesnya itu kan banyak beberapa syarat yang harus dilalui ya. Banyak kan juga ada kelakuan baik kan bukan hanya sekedar kompetensi. Iya. Nggak semua orang bisa menguasai dengan tes segitu banyak ya Bu ya. Oke. Ya bisa jadi beberapa persentase besar mungkin juga kompetensinya kurang. Makanya kita dorong adanya pelatihan gitu, tadi ya. Baik. Nah, ini kalau ngomongin tentang kekhawatiran lagi nih Bu ya. Ini ada kekhawatiran gak sih dari guru swasta yang ditarik ke sekolah negeri, nah kayak tadi nih. Nah itu dampaknya di Jatim seperti apa ini Bu? Kalau banyak yang lolos, yang dari swasta, terus akhirnya memang untuk saat ini kebijakannya masih belum bisa kembali ke swasta atau bisa jalan keduanya. Nah itu dampaknya apa ini Bu? Yang pasti dampaknya sekolah swasta kan kehilangan SDM. Betul. Jadinya gitu. Betul. Maunya kan swasta itu kalau ini memang diangkat sebagai P3K entah itu penuh atau paruh waktu, paling tidak kan masih bisa berkontribusi di tempat awalnya gitu ya. Jadi bahasanya kalau kacang tidak lupa kulitnya. Iya. Oh iya. Kacang tidak lupa kulitnya Betul. gitu. Jangan maunya sampai. apalagi kan kalau budaya Jawa itu kan sungkan ya Mas ya. Benar-benar. Gitu. Itu nanti bisa menimbulkan banyak haters ya Bu ya. Iya. Kalau kacang lupa sama kulitnya. Iya. Wah sekarang wes enak, sombong wes sore wes enak Nanti lali. stigma masyarakat seperti itu. Padahal kan itu sebuah aturan yang belum tertata kan gitu. Karena ini sebenarnya P3K paruh waktu itu kan produk baru Mas. Oke. Solusi pemerintah dalam menjawab tantangan dari masyarakat, kebutuhan masyarakat. Oke. Gitu. Terus akhirnya ada kekhawatiran nggak sih kalau dari jenengan, kekhawatirannya apa Bu? Iya itu tadi SDM-nya jadi berkurang. Akhirnya, memang kalau harapan kita ya, karena kita ini juga kan dari bawah gitu ya, DPR ini bukan tiba-tiba kemudian langsung jadi DPR, kan sudah melalui beberapa fase. Ada yang latar belakangnya guru, ada yang latar belakangnya dosen kan begitu, sehingga kita bisa merasakan betul sebuah sekolah itu kalau sudah kehilangan SDM, pasti muridnya juga akan kepercayaan dari orang tua ya, orang tua murid ini pasti berkurang ya. Harapan kami kalau memang itu sudah diangkat ya berapa jam gitu ya,
atau dalam 1 minggu sekali lah atau 2 kali begitu bisa tetap mengabdi di sekolahnya yang sebelumnya. Tapi entah itu jadi BK gitu ya, atau jadi BK bimbingan konseling atau yang lain begitu, misalnya disesuaikan dengan kompetensi gurunya begitu. Tapi itu memungkinkan nggak, Bu? Mungkin menurut sangat saya memungkinkan, sangat ya? memungkinkan ya. Tapi kan karena saya sudah pernah jadi guru, itu kan apa kata personilnya juga. Jadi semua itu berawal dari niat kan. Betul niat, sekali. kemauan. Betul. Kalau memang guru-gurunya semua yang dibawa ingin seperti itu, kenapa pemerintah tidak menjawab ya? Tinggal dijawab aja. Ada beberapa waktu yang bisa dialokasikan untuk itu sehingga inklusif, yang dinamakan inklusif itu terwujud. Oke, berarti seharusnya pemerintah juga ini kan menjadi salah satu isu yang lumayan santer ya, Bu ya. Mungkin pemerintahan juga akan lebih memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih bijak lagi, tanda kutip, kalau memang diinginkan bisa kembali lagi berada di sekolah sebelumnya tuh sangat memungkinkan sebetulnya, sangat dari jam-jam untuk mengajar kan juga masih bisa diatur ya. Gitu. Oke, semoga segera terjawab kebijakan terbarunya ini. Amin ya. Karena kan begini Mas, pemerintah hari ini kan memang sangat banyak PR ya menurut saya ya. Betul sekali. Mulai dari pendidikan, ekonomi gitu ya. Sehingga kan pemerintah berusaha ini loh, saya luncurkan seperti ini. Tapi nanti kan ada perkembangan dari asesmen dari bawah kan begitu. Nah kemudian DPR nanti mengakumulasikan, kemudian merumuskan, mengkomunikasikan sehingga bagaimana itu menjadi sesuatu yang sama-sama diinginkan pemerintah juga masyarakat gitu. Seenggaknya pemerintah bisa mewadahi ya. Oke, baik. Nah kalau dari Komisi A sendiri, kalau tadi kan Ibu kan sempat membahas tentang ini semuanya itu transparan, tidak ada titipan-titipan. Nah ini dari Komisi A itu memastikan proses seleksi P3K berjalan adil dan transparan itu seperti apa ini, Bu? Udah pasti nih adil, transparan. Iya. Kita akan melakukan audit kan Mas, tapi kita hanya mendorong yang melakukan audit ya BRIDA itu, Badan Riset, sampai mulai dari provinsi sampai menurun ke bawah kan begitu. Namanya sudah Badan Riset dan Otonomi Daerah, jadi langsung menurun ke Badan Riset yang di daerah kabupaten ataupun kota seperti itu. Oke, jadi memang dipastikan adil dan juga transparan. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kalau misalnya ada gosip-gosip di luar, titipan nggak perlu khawatir ya. Tidak ada, semuanya nggak ada tuh. Nah ini kalau misalnya dari apakah ada kebijakan P3K untuk paruh waktu nih, Bu, khususnya di Jatim? Paruh waktu kan 2 kali lebih banyak ya jumlahnya ya, Bu ya, sekitar 41.000. Luar biasa itu. Kebijakannya seperti apa ini? Iya, kami selalu mengusulkan ya formasi dan penerimaan P3K paruh waktu ini supaya terus berkoordinasi dengan BKD ya, agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan pusat yang sudah diberikan gitu. Oke, baik. Ini untuk P3K yang paruh waktu juga sama. Kalau misalnya nggak lolos, sama ya perilakunya Ibu ya. Ketika belum lolos untuk tahun ini akan tes lagi, akan ada kesempatan lagi, ada pelatihan lagi. Jadi memang dua-duanya sama-sama kesempatannya sangat terbuka. Iya. Oke. Karena kan memang ini solusi daripada kuotanya sedikit yang pertama kan, yang kedua daripada ada PHK kan begitu, sehingga muncullah P3K paruh waktu ini. Oke, baik, berarti bisa dibilang ya mengurangi angka pengangguran juga ya, Bu ya. Bagus juga berarti. Tapi sebetulnya nilainya kan nggak terlalu jauh Mas, nggak terlalu signifikan. Jadi P3K itu kan antara 2,5 sampai 4 juta. Hanya saja tidak mendapatkan PPT tadi dan tunjangan rumah. Bedanya di situ. Iya. Baik. Tapi hari ini kayaknya tergantung kebijakan pemerintah daerahnya juga. Pemerintah daerah ada yang punya inisiasi untuk memberikan
yang berprestasi, pada yang berprestasi seperti itu. Oh. Sudah terinisiasi dari pemerintah daerah itu sendiri. Oke. Jadi kemandirian dari daerah begitu. Jadi apa namanya istilahnya dari personil atau perorangan masing-masing pun juga berkesempatan mendapatkan reward tadi ya, Bu, ya? Ketika kinerjanya bagus, dari berprestasi. Bupatinya atau dari dari OPD yang di kabupaten itu. Jadi nggak usah khawatir tentang apa ya. Jadi sangat pemerintah itu bisa dibilang sangat menghargai sebuah kerja keras dari masing-masing, mengapresiasi ya. Wah, luar biasa. Nah, ini yang dari Komisi A yang direkomendasikan dari Komisi A terkait alih tugas guru swasta ke negeri agar sekolah swasta nggak sampai kolaps tuh gimana, Bu? Karena kan mau nggak mau kan harus kehilangan SDM itu tadi kan, kalau misalnya dari swasta yang lolos itu, Bu. Itu bagaimana itu dari Komisi A? Ya itu tadi Mas, kita mendorongnya itu kan dari asesmen yang ada. Jadi dari asesmen yang ada kita komunikasikan lagi dengan Badan Riset dan Badan Hukum, kemudian diaudit, diteliti lagi, ditelaah lagi. Apabila ada penyelewengan ya diadvokasi. Apabila kemudian ada ketidaksengajaan ataupun sesuatu yang kurang sempurna, ya disempurnakan lagi karena ini memang program baru dari pemerintah yang baru launching. Kan tadi juga waktu off air tadi sempat ngobrol, Nina juga sempat ketemu dengan para guru-guru ini ya, Bu ya. Sempat ada pertemuan, biasanya apa yang diungkapkan, Bu? Ya dia bilang begini, saya dulu kan pengennya diangkat sebagai pegawai negeri. Ya saya seneng sudah jadi pegawai negeri nih, tapi kok jadinya hanya di negeri ya, padahal masih kerasan di yang swasta ya swasta. Gitu. Pengennya ya ngabdi-ngabdi lah, meskipun nggak digajian di situ, dapat dari sini saja. Sampai seperti itu Mas bilangnya. Karena biasanya tuh kayak gitu kan memang bukan berarti dari dari ngomong income ya, bukan ya, dari pengabdian itu, karena mungkin sudah puluhan tahun rasa sayangnya, rasa memilikinya, betul. Dengan sekolah yang mengusung dia itu. Gitu. Rata-rata bilang gitu ya, Bu ya. Langsung waktu itu kan ada audiensi dengan ini ya DPR RI itu langsung direspon. Karena yang membuat kebijakan kan DPR RI nanti. Ya, lebih mudah kalau lewat langsung A1 ya. Iya, langsung A1 ya. Semoga nanti itu cepat terrealisasi, lebih ditata lagi lah. Amin. Semoga ini juga menjadi masukan dan akhirnya akan ada kebijakan yang bisa memberikan kebaikan untuk semuanya. Jadi nggak cuma menjadi salah satu aja, tapi akhirnya bisa jadi kebaikan buat semuanya kayak gitu. Nah, terus juga nih gimana nih nasib dan juga layanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan selama transisi P3K berlangsung ini bagaimana, Bu? Iya, Komisi A akan memfasilitasi ya pertemuan antara perwakilan honorer ya seperti dulu, mungkin lebih di dalam lagi gitu ya dengan BKD, sehingga nanti problem-problem yang muncul di di bawah gitu ya, itu bisa terakomodir dan segera mendapatkan solusinya. Pokoknya jangan sampai demo begitu. Kalau DPR provinsi itu seperti itu. Betul. Sebelum demo terjadi udah harus ada solusinya nih. Jadi begitu ada pertanyaan sudah ada jawabannya. Sudah. Karena DPR dengan OPD yang terkait itu kita selalu terus berkomunikasi dan beropsi-opsi begitu. Banyak opsi-opsi pilihan yang bisa menjadi salah satu pilihan atau jawaban ya. Seperti itu ya, Bu ya. Baik. Nah, untuk ini upaya komisi agar proses P3K ini nggak jadi politik sesaat tanda kutip, tetapi keberlanjutan pekerja. Jadi udah pasti transparan ya, Bu ya. Ada apa lagi, Bu? Biar nggak jadi alat politik mungkin ya.
politik sesaat gitu. Ya, selain transparan ya audit tadi Mas yang pasti dan proaktif ya, proaktif dari DPRD Provinsi Jawa Timur termasuk yang terkait dengan program ini yaitu Komisi E yang lebih internal ya, lebih internalnya Komisi E. Kalau Komisi A itu lebih ke eksternalnya. Gitu. Oke, baik. Tapi dengan kebijakan-kebijakan tersebut masih ada celah nggak sih Bu? Masih memungkinkan ada permainan tanda kutip di dalam atau gimana? Atau kayaknya ini udah nggak bisa nih, harusnya nggak bisa nih atau gimana? Ya? Semua program ya Mas ya, semua program itu kalau diluncurkan pasti akan ada beberapa opsi Mas, gitu. Dan semua program itu tidak akan mungkin 100% berhasil. Betul. Kan saya ini dari S2 manajemen ya. Jadi maksimal program itu 80% itu sudah bagus Mas. Okay. Jadi memang ada pro dan kontra begitu ya. Belum lagi nanti ada yang menunggangi. Nah, ya. Jadi itu ini langsung dari jenengan. Pasti kita itu harus waspada lah. Iya. Seenggaknya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya harus berbasis data. Oke. Iya, data yang akurat itu sulit untuk dimainkan. Dimainkan. Oke, setuju baik. Oke, ini kalau misalnya dari Komisi A yang menanggapi tuntutan honorer yang meminta ada penambahan formasi P3K itu gimana tuh Bu? Kayaknya kalau tahun ini belum bisa ya Mas. Belum ada. Iya, bahkan insya Allah 2027 itu kayaknya tidak ada penerimaan ASN. Jadi ini dituntaskan di 2026 begitu. Oke, itu yang dari tahun? Ya, insya Allah dari 25 pergerakannya ya. Oke, dari tahun ini berarti sampai tahun depan dimaksimalkan. Dimaksimalkan sampai 2026. 2007 kayaknya belum ada pendaftaran. 2027. Insya Allah 2027 gitu. 2028 berkemungkinan ada sampai 2029 terus pilkada lagi kan. Pilek betul. dan pilkada kan begitu. Oke, jadi seenggaknya yang sudah masuk ini dimaksimalkan dulu. Jadi yang masih belum, ada yang kemarin belum lolos, masih ada kesempatan untuk bisa lolos di tahun depan 2026. Jadi memang dimaksimalkan, barulah di tahun 2027 ya Bu ya. Baru kemungkinan akan ada penerimaan lagi. Iya, kemungkinan 2027 akhir sampai 2029 itu action 2028 actionnya ya. Oke. Gitu sampai akhir 2008. Insya Allah seperti itu. Oke, baik. Jadi sabar teman-teman yang mungkin sudah gak sabar dulu karena memang dimaksimalkan yang ada dulu ya Bu ya. Jangan tapi, terlalu terburu-buru. Regulasi ini juga bisa berubah-ubah Mas. Untuk saat ini sampai saat ini seperti itu saat ya Bu ini ya. Seperti itu, tapi bisa berubah tidak dari kemungkinan fenomena-fenomena yang ada. Oke, dari kebutuhan tiap-tiap daerah pun juga tidak menutup kemungkinan akan tiba-tiba akan ada penambahan ya Bu ya. Bisa jadi, semoga saja. Tapi ya betul sekali karena mungkin di luar sana banyak banget yang pengen. Karena kan ini efisiensi semua Mas. Betul. Iya. Oke. Efisiensi semua mulai dari pemerintah daerah, provinsi. Oke. Jadi efisiensi pun dalam artian adalah dimaksimalkan ya Bu ya. Karena kan kadang orang stigma efisiensi itu pengurangan. Padahal kan belum tentu pengurangan kan. Ya ada di sisi lain juga pengurangan. Ada di sisi lain memindahkan. Oke Bu, ini mungkin ada pesan dari Komisi A untuk kepala daerah atau dinas pendidikan ya, agar tidak terjadi kekosongan guru di sekolah swasta. Itu gimana itu Bu? Iya, pesan saya jangan pasang aturan teknis yang langsung menarik semua guru ke negeri ya, tanpa mitigasi. Buat data kebutuhan per sekolah. Gitu ya, sehingga tidak terasa kehilangan gitu. Jamin mekanisme izin mengajar lintas negeri dan swasta dan prioritaskan penambahan formasi
bagi sekolah yang kehilangan guru. Oke, baik. Jadi seenggaknya jangan terburu-buru langsung ini ya Bu ya. Jangan buru-buru gitu loh. Iya, jadi Sabar. masih kan memang masih diolah ya dengan fenomena-fenomena yang ada nanti Jadi memang di lapangan. harus semoga bisa sama-sama enak ya maunya. Iya. Untuk dari sekolah juga enak, dari gurunya pun juga enak, bisa merasakan sama-sama adil seperti itu. Inklusif dan adil. Nah, itu dia. Terakhir ini Bu, nah langkah prioritas Komisi A untuk 3 tahun nggak Bu? 3 bulan, 3 bulan ke depan gimana Bu? Ya, kalau Komisi A selalu mendorong apapun itu bukan hanya sekedar P3K ya, tapi kan untuk menuju gerbang baru Nusantara dan Indonesia Emas. Ya. Ini banyak yang harus kita kerjakan. Selain Ya. itu, contoh misalnya mengurangi pernikahan dini. Betul sekali. Di daerah-daerah Iya, masih banyak yang- sekali ya yang Bu itu ya. pasti berdampak ke korban narkoba Iya, kan iya, begitu. iya, iya, Bagaimana ini bisa berkurang? Sebab ini kan menyambung semua. Betul gitu sekali. ya, Mas. Keberlanjutan ya, Bu. Keberlanjutan sehingga Oke, baik. itu menjadi PR dari semua komisi saya rasa. Tapi Komisi A lebih konsentrasi karena Komisi A mitranya ya tadi Biro Pemerintah. Iya, iya. Itu ini gak sih Bu kalau kalau kita menyambung tentang pernikahan dini ya, di daerah-daerah kan masih banyak sekali itu Bu. Mungkin ya ada yang bukan mengatasnamakan, ada yang menganggap ini adalah sebuah budaya. Lulus SD nikah, lulus SMP nikah. Itu kan dulu ya Mas. Kalau daerah saya sudah enggak itu. Sekarang udah enggak ya Bu Udah ya? enggak, ya. Oh, udah aman berarti ya Bu. Tapi bukan itu. Sekarang itu fenomenanya minta cerai itu. Iya. Pengadilan agama penuh sekarang. Bahkan kan itu ada yang baru diangkat P3K, istrinya diceraikan, yang rame berkurang. Iya itu. Nah, itu fenomena yang Jangan asik sampai- lagi itu ya. Iya. Sangat seksi ya. Kacang lupa kulitnya itu Bu. Baru iya, diangkat langsung diceraiin. Nah, nyambung dengan P3K ini ya. Iya. Kalau kayak Ya, itu kan karena menanggapinya? ketidaksiapan. Makanya kan harus Kaget. ada pranikah begitu. Kami mendorong ya ada perda yang ngatur itu sebelum terjadi pernikahan, misalnya ada pelatihan 3 Iya. hari Iya. untuk calon. Padahal sekarang sudah ada tepuk sakinah ya Bu ya? Iya, itu sudah enggak. Sudah ada tepuk sakinah. Iya, sudah kurang itu Mas. Harus Mas, lewat harus- layanan media sosial. Iya. Kemudian pesan-pesan yang menarik begitu. Iya. Terus harus ada aturan ya. Iya, Kalau iya, tidak iya. ada aturan ini memang agak bandel gitu. Bikin rancu ya Bu ya? Iya, nanti Ah, dampaknya oke, yang seperti Masnya bilang tadi jadinya. kemana-mana akhirnya. Jadi kurang dewasa. Betul. Jadi selain memang dari diri sendiri, mental juga ya Bu ya. Tapi Mas Mamet, ngomong-ngomong, Iya. adanya regulasi ini yang menginisiasi, apakah ada temuan Bu di lapangan itu? Ya banyak. Oh banyak ya? Iya banyak, ketidaksiapan tuh banyak secara finansial Iya. ya. Karena dulu hidup sendiri kemudian hidup bersama, Betul. punya anak apalagi begitu ya. Secara emosional, kemudian secara spiritual. Ini kan semua oke. harus berkolaborasi. Oke, masalah ekonomi masih jadi salah satu PR ya Bu ya. Ya itu kayaknya yang paling utama. Apalagi di tengah efisiensi ini. Iya. Makanya Bagaimana itu. mengolah keuangan? Yang penting betul itu sebetulnya. sekali. Bagaimana bisa menabung. Pengelolaannya ya Bu ya. Gitu, ya. Bukan berarti begitu dapat gajian terus dibuat senang-senang semuanya dihabisin, jangan, harus dikelola. Kadang-kadang orang apalagi sekarang muncul handphone baru tuh tergiur Bu. Iya, makanya iPhone itu 17 barusan muncul. harus Waduh. lebih bijak ya, lebih bijak ya. mengelola keuangan. Oke, baik. Terakhir Bu, Lebih mungkin steril lah. terakhir Bu, mungkin pesan dari jenengan untuk yang nonton podcast Kios Koran hari ini yang terkait dengan P3K.
terutama guru-guru ini. Emang guru-guru Nah, ini semuanya berharap biar lolos semua ini Bu. Saya Teman-teman juga semua. pernah jadi guru, Bu. Guru sukuan. Guru apa? Guru sukuan. Apa itu? Guru sukuan itu guru honorer. Jadi sebelum jadi P3K Ha-ha. kita harus honorer dulu sukuan. Oke. Ya, kayak mengabdi gitu loh. Oh iya. Mungkin ada pesan dari jenengan, monggo Ibu. Syukuri hidup ini, hargai sebuah perjuangan, lakukan yang terbaik, yakinlah bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan menghasilkan kebaikan juga. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama, Mas. Jadi semoga ini bisa menjawab teman-teman semuanya. Jadi kita ketemu lagi di podcast Kios Koran selanjutnya. Bye.